Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ubaidin Nursyah dengan NPM 0735 2011110 akan melanjutkan tugas UAS pada penjelasan paper 2. Jadi paper 2 di sini yaitu Artificial Intelligence atau AI in Education using AI tools for teaching and learning processing. Dari Tira Nurfitria, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia. Saya telah membuat ini untuk translate-nya karena saya belum terlalu paham mengenai bahasa Inggrisnya. Sebenarnya paham tapi saya kurang handal lah pada ini pengucapan atau penerjemahannya. Jadi pendahuluan pada paper ini, kecerdasan buatan atau AI adalah proses memodelkan pemikiran manusia dan merancang mesin sehingga dapat berperilaku seperti manusia, atau istilah lain disebut juga tugas kognitif, yaitu bagaimana mesin dapat belajar secara otomatis dari data dan informasi yang diprogram. Kecerdasan juga dapat diartikan atau AI adalah salah satu bagian dari ilmu komputer yang membuat mesin dapat melakukan pekerjaan dan sebaik manusia pengguna. Sebagai manusia, penggunaan kecerdasan buatan, sadar atau tidak, kita telah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di banyak aplikasi. Terus banyak aplikasi juga telah menerapkan kecerdasan buatan seperti keunggulan dari aplikasi ini. Teknologi kecerdasan buatan yang dimaksud di sini mengacu pada mesin yang dapat berpikir, menimbang tindakan yang diambil dan dapat mengambil keputusan seperti manusia. Kecerdasan buatan atau AI adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah saat ini sedang dikembangkan secara besar-besar, sehingga teknologi ini akan meniru dan bahkan mengambilnya atas pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia. Pada teknologi ini, beberapa perusahaan teknologi telah menerapkan AI, termasuk Amazon, Facebook, Microsoft, dan Google. Pada metode ini, penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan lebih menekankan pada kekuatan analisis sumber dan data yang ada dengan mengandalkan teori dan konsep yang ada. Ditafsirkan berdasarkan tulisan yang mengarah pada pembahasan. Di sini penelitian masalahnya dapat dijawab melalui penelitian kepustakaan, dan sebaiknya tidak ada yang mengharapkannya data dan penelitian lapangan. Metode pengumpulan data menggunakan dokumen. Jika data diperlukan untuk menjawab penelitian masalah yang dicari, ini metodenya. Data disebut juga sebagai dokumen. Dokumen tersebut dapat berupa dokumen tertulis, foto, gambar, dan dokumen elektronik yang dapat mendukung penelitian. Contoh dokumen yang digunakan penelitian ini diambil dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penelitian. Metode analisis data menggunakan beberapa langkah, yaitu menyusun data terkait dari buku dan jurnal, menganalisis data dalam bentuk kata dan gambar, kemudian menyimpulkan. Kita masuk ke temuan dan pembahasan. Pada kecerdasan buatan telah banyak diterapkan pada berbagai teknologi pendidikan platform sebagai berikut. Virtual mentor atau mentor maya. Fungsi AI yang saat ini cukup banyak diterapkan di berbagai bidang pendidikan, platform teknologi, khususnya yang berbasis online, adalah sebagai virtual mentor atau mentoring. Virtual mentor. Mentoring adalah proses di mana orang lebih berpengetahuan membantu orang yang kurang tahu dalam mencapai tujuan pembelajaran. AI dapat menyediakan umpan balik pada kegiatan belajar siswa dan soal latihan, kemudian memberikan rekomendasi materi yang perlu dipelajari kembali seperti guru atau tutor. Menyatakan bahwa virtual mentor VM adalah lingkungan learning yang terintegrasi dengan multimedia yang menekankan interaksi, personalisasi, dan kecerdasan. Terus di sini ada juga teknologi
voice assistant. Teknologi AI ini memiliki kemiripan dengan mentor virtual, hanya saja asisten suara ini lebih mengandalkan fungsi suara sebagai pusat interaksi dan komunikasi. Suara asisten menggabungkan AI menggunakan komputasi awan dan dapat berkomunikasi dengan pengguna di bahasa alami. Beberapa platform edutech juga mengadaptasi teknologi asisten suara untuk membantu siswa menemukan lebih banyak konten dan materi dengan cepat dan praktis. Asisten suara juga merupakan salah satu teknologi AI yang paling banyak dikenal dan digunakan di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Contoh asisten suara yang umum dikenal adalah asisten Google, itu dari Google, terus Siri dari Apple, Cortana dari Microsoft, dan lainnya. Asisten suara memungkinkan siswa untuk mencari bahan, referensi pertanyaan, artikel, dan buku dengan sederhana. Berbicara atau menyebutkan kata kunci selanjutnya, voice akan menampilkan informasi yang Anda ingin sesuai dengan kata kunci yang disebutkan. Selain menyajikan informasi berupa teks pada gambar, voice assistant juga dapat berbicara dan menjelaskan informasi yang Anda butuhkan seperti asisten pribadi. Jadi maaf sebelumnya saya singgung terkait ini adalah konten baru podcast dari Deddy Corbuzier. Ini jadi Putri Ariana ini adalah salah satu peserta dari Indonesian Got Talent yang mendapatkan Golden Buzzer ticket atau apalah itu. Jadi dia juga salah satu pengguna ini voice assistant atau voice assistant atau asisten suara. Itu saja yang bisa saya sebutkan. Kemudian kita lanjut ke konten cerdas atau smart content, adalah teknologi AI yang berfungsi untuk berbagi dan menemukan digital yang dapat diprogram. Konten buku dan materi lebih mudah dan cepat. Contoh umum aplikasi ini terdapat di berbagai perpustakaan digital saat ini, baik di sekolah, universitas, dan perpustakaan umum. AI dapat menemukan dan mengkategorikan buku yang kita cari dengan cepat dan tersusun. Bahkan, kita akan diberikan rekomendasi buku dan konten lain yang relevan dengan apa yang Anda cari. Smart content adalah rangkuman berbagai materi. Kumpulan berbagai materi pembelajaran mulai dari digital, buku, teks, hingga interface yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita lanjut pada D, yaitu presentation translator atau penerjemah presentasi. AI menghadirkan banyak peluang untuk berbagi pengetahuan di seluruh dunia. Menggunakan buatan solusi cerdas, siswa dapat mempelajari berbagai kursus dan program pelatihan. Ada banyak platform dengan materi pembelajaran interaktif dari tutor terbaik. AI juga menyediakan kesempatan bagi siswa yang berbicara bahasa yang berbeda atau milik penglihatan atau pendengaran masalah. Kita lanjut ke DEE. Itu global course atau kursus global. Teknologi AI ini sudah banyak diterapkan di berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Sederhananya, pengguna atau siswa kursus global dapat mencari dan mengambil kursus online dari seluruh dunia. Platform kursus dapat merekomendasikan minat Anda sesuai dengan kata kunci yang telah Anda masukkan sebelumnya. Ada berbagai kursus gratis dan terbuka yang bisa Anda coba saat ini, berbagai fitur dan konten yang menarik, interaktif, dan terstruktur. Contoh mata kuliah yang ada teknologi AI yang implementasinya termasuk kursus Udemy, Google AI, Alison, Khan, dan sebagainya. Terus di sini ada automatic assessment atau penilaian otomatis. AI banyak digunakan untuk penilaian otomatis dan tujuan koreksi pertanyaan. Menggunakan fitur seperti ini memudahkan guru dan tutor dalam mempresentasikan dan melaksanakan kuis dan tes dengan mudah dan praktis. Guru dan tutor tidak perlu lagi membuat pertanyaan dan mengkoreksi pertanyaan secara manual. Penggunaan fitur seperti ini semakin memudahkan guru dan tutor untuk mempersiapkan dan melakukan kuis dan tes dengan mudah dan praktis. Dan tutor tidak perlu lagi membuat soal. Salah satu contoh penerapan penilaian otomatis adalah pembuatan kuis dan fitur koreksi otomatis yang disediakan oleh platform Kejar Cita. Ini menggunakan guru dengan mudah dan praktis membuat kuis dan tes. Guru hanya perlu untuk memilih jenis mata pelajaran, tingkatan, jumlah soal, tingkat kesulitan, dan beberapa pilihan lain.
Setelah itu, guru hanya perlu membagikan tautan kuis kepada siswa untuk melakukan secara online. Jadi kalau kesimpulan dari paper ini yaitu adanya kecerdasan buatan mungkin dapat memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi pengembangan karakter tidak dapat dilakukan. Itu adalah tugas seorang pendidik, bagaimana menginspirasi, motivasi, membuat siswa menjadi yang lebih baik. Maka peran guru dalam memberikan motivasi, inspirasi, dan pengembangan karakter adalah apa yang tidak dapat diganti oleh AI, karena AI tidak diberi perasaan dan emosi seperti manusia pada umumnya. Pada akhirnya, jika kita melihat perkembangan teknologi, kita harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Jika kita tidak menyesuaikan, kita adalah seorang pendidik. Guru dapat tergantikan oleh teknologi. Jadi pada dasarnya, pada kecerdasan buatan AI dalam pendidikan menggunakan alat AI untuk proses belajar. Jadi memang banyak sekarang media belajar yang disediakan menggunakan AI. Salah satunya yang tadi yang saya jelaskan, yaitu voice assistant, yang sangat berguna untuk orang-orang yang mohon maaf disabilitas, yang telinganya tidak bisa mendengar dan lain-lain. Itu sangat berguna untuk mereka. Sekian dari saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.